teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobis kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini saya akan mereview BMX yang ada di depan saya, yaitu Dynozone keluaran tahun 98. Alhamdulillah Taraka Garage mendapatkan unit ini dalam kondisi utuh. Bisa dibilang 98% keadaan orisinil, dan BMX ini sudah berusia berarti kurang lebih 26 tahun. Pengen tahu seperti apa? Stay tune. Oh ya, sedikit informasi tentang BMX Dyno. Dyno ini awalnya adalah dia produsen aparel. Jadi dia produksi jersey, helm, pad set, terus brake guard gitu ya. Pokoknya perlengkapan dari BMX. Itu mulai dari awal-awal tahun 80-an. Sampai di katalog tahun 85, Dyno ini masih mengeluarkan katalog seri-seri aparel. Nah, saat itu GT BMX tertarik untuk mensponsorin atau mensupport brand dari Dyno. Dan akhirnya GT BMX invest ke Dyno, dan akhirnya Dyno mendesain dan mulai memproduksi BMX. Makanya buat teman-teman jangan bingung untuk pad set yang era tahun 80-an, terutama pad set GT BMX atau aparel seperti jersey, itu pasti ada tulisan Dyno-nya. Jadi pad setnya akan kelihatan GT Huntington Beach, terus di bawahnya ada Dyno. Kenapa ada Dyno? Karena yang produksi adalah Dyno. Nah, tahun 86-an Dyno ini mulai membuat BMX. Dan BMX yang pertama kali keluar dan langsung terkenal adalah Dyno Compe. Dyno Compe itu salah satu most wanted lah untuk teman-teman yang suka freestyle BMX. Karena dia menurut saya ideal, karena dia top-topnya ada bagian double-nya di dekat ke situp. Terus dia mungkin kalau teman-teman tahu Haro FST, Freestyle Street Trick, itu dia mirip seperti ini, top-topnya dari satu terus menjadi dua. Hanya kalau Dyno dia dibelokin ke bawah. Jadi bagian top atasnya tetap lebih kuat karena dia tidak gantung di sini. Tapi dia akan bengkok-belok ke bawah. Dan bentuknya sangat unik, desainnya juga unik. Sampai sekarang Dyno itu memproduksi Dyno turunan dari Dyno Compe, yaitu salah satunya adalah Dynozone seperti yang kita lihat. Nah, sekarang kita akan kupas habis seperti apa kondisi orisinil dari Dynozone. Ini dia Dynozone tahun 98. Sepeda ini sudah berusia kurang lebih 26 tahun. Dan yang pasti terlihat paling unik dari Dynozone ini adalah, yang pasti kelihatan adalah bentuk dari stem. Jadi stemnya cukup unik. Dia ada logo huruf D Dyno-nya. Dan dia terbalik. Dia posisi pengunciannya ada di sisi bawah. Nah, sekarang kita lihat satu-satu yuk seperti apa. Dynozone ini sebenarnya kurang lebih basicnya sama dengan seperti Dyno Compe. Tetapi perbedaannya Dyno Compe itu partsnya dia mungkin lebih bagus ya, terutama di bagian rem, model stang gitu. Bagian remnya dia menggunakan bulldog. Tapi kalau Dynozone ini kebetulan kita punya referensi, yaitu brosurnya. Kita lihat seperti ini. Yang pertama kita lihat adalah bagian dari frame. Yang saya suka dari GT atau Dyno itu di bagian headtube-nya itu selalu ada kayak semacam ring penguat di sisi bawah atau di sisi atas. Dan kebetulan ini semuanya dekalnya masih bawaan.
Jadi buat identitasnya jauh lebih mudah. Frame-nya sama dengan dyno Compe keluaran tahun 98. Perbedaannya adalah di bagian brake set. Nah, ini bagian frame-nya seperti ini. Kita lihat di sisi belakangnya juga saya suka nih. Ada terlihat dyno jelas ya. Ini ada dynonya, terus nah, seat clamp-nya juga masih merek GT. Terus seat post-nya juga masih dyno model layback. Sampai ke saddle. Saddle-nya juga masih Viscon GT. Cakep ya. Dan ini kondisinya masih utuh. Oke, kita lihat ke bagian chainring. Ini yang menarik. Chainringnya masih orisinil bawaan GT. Jadi ini bukan stiker, ini adalah cat-catan, masih bawaan aslinya. Model armnya seperti ini. Dan pedal juga masih menggunakan pedal dengan brand GT. Nah, ini bisa kita lihat nih. Stikernya masih utuh, terlihat ada dyno zone, terus di sini juga ada stiker merek huruf D-nya. Kalau petset, ini petset buatan dari saya sendiri, dari Taraka Garage. Nah, sekarang kita lihat di bagian bar. Barnya juga menggunakan bar dari dyno. Stikernya juga masih nempel. Untuk hand grip beruntung nih, karena bar endnya masih ada merek GT-nya. Kebetulan pada saat dapat hand gripnya sudah rusak, jadi hand gripnya saya ganti menggunakan model GT Wing. Untuk pengereman sesuai dengan katalog menggunakan model rem aluminium buatan Taiwan, unbrand seperti ini. Nah, ini ternyata ini rem bawaan nih. Ban juga masih ada ini ya, tuh tulisan GT, dan masih tebal, tapi sudah getas pastinya karena sudah berumur. Model fork, kita lihat forknya seperti ini. Ada logo D-nya. Pelek juga menggunakan pelek aluminium seperti katalog. Untuk hubnya juga modelnya seperti ini. Untuk sistem rotor, dia menggunakan brand Oric. Ini semuanya masih bawaan tuh, kondisinya juga masih relatif utuh. Nah, sekarang kita lihat yang unik dari dyno zone tahun 98 ini adalah model dropout. Dia masih model yang kecil. Ini yang saya suka. Jadi teman-teman kalau lihat dyno, lihat dari DO-nya, setiap tahun model DO-nya beda-beda. Yang ini saya suka modelnya kecil, seperti dyno OS ya pada umumnya. Di sisi dalam juga kelihatan ada logonya, huruf D. Dan di sisi sebelah kiri itu kelihatan ada sangkutan untuk rem torpedo atau coaster brake. Ya, bisa ngelihat ya. Nah, itu. Rem belakang juga sama seperti yang rem depan. Ini brake set Taiwan unbrand. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi kondisi utuhnya seperti ini buat teman-teman yang lagi ngebangun dyno zone. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi berikutnya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang. Jadi sisi belakangnya ada dudukan untuk coaster brake. Dan model pipingnya juga masih tipis-tipis. Kalau teman-teman mau lihat
detailing sambungannya dia seperti ini modelnya. Ini semuanya kondisinya utuh, belum pernah dibongkar-bongkar. Nah, sedangkan untuk dyno Compe tahun 98, perbedaan yang paling kelihatan adalah di model stem. Kalau Zone menggunakan model stem seperti ini. Kalau yang dyno Compe kalau nggak salah menggunakan stem model piston. Dan pastinya kalau kondisi seperti ini layak untuk dikoleksi. Dan satu hal yang saya suka dari Dyno Zone Coran 98 ini adalah model stem yang masih menggunakan jangkar, yaitu model stem BMX old school. Jadi walaupun di tahun 98, tapi sebenarnya ini sepertinya peralihan nih. Jadi si dyno masih menggunakan stem yang jangkar, belum menggunakan stem jepit. Jadi satu hal ini yang membuat bahwa BMX ini adalah layak masuk ke koleksi Taraka Garage. Oke, seperti ini liputan dari Taraka Garage dan iosbmx.com tentang Dyno Zone keluaran tahun 98. Mudah-mudahan liputan dan review ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Oh iya, zaman dulu BMX Dyno ini juga sepertinya tidak masuk di toko. Jadi buat teman-teman yang zaman dulu suka dengan BMX Dyno, yang keluar adalah BMX dengan merek Escort. Jadi gambarnya kalau nggak salah gambar gorila ya, gorila atau monyet dengan frame buatan Taiwan yang mirip dengan Dyno Compe. Jadi kalau teman-teman zaman dulu ngelihat Dyno Compe, itu beberapa bilangnya Escort karena zaman dulu tidak ada yang masuk nih BMX Dyno. Oke, buat teman-teman ikuti terus perjalanan Taraka Garage dan alhamdulillah ini sudah 1 bulan lebih Taraka Garage YouTube itu di relay atau ditayangkan di TV di e-channel TV Jogja setiap hari Sabtu jam 6:30 sampai jam 7 malam dan diputar kembali hari Minggu di jam yang sama. Thank you buat e-channel. Mudah-mudahan dengan ditayangkannya Taraka Garage dengan nama acara Taraka Goes di TV Jogja makin membuat rame dunia old school BMX terutama di Indonesia. Dan ikuti terus untuk update tentang old school BMX, klik website www.iosbmx.com. Kalau untuk lihat produk-produk kita bisa klik di IG @tarakagarage atau di ketik www.tarakagarage.com. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you ya. Malam-malam di Taraka Garage. Taraka Garage. Iya, jadi udaranya masih udara Cinere, masih semriwing ya. Semriwing. Masih ada dingin-dingin. Kita tinggal di Cinere gitu ya. Iya gitu ya. Berasa di garasi gitu ya. Berasa di garasi di Taraka. Keluar dikit jalan Jakarta perempatan macet banget tuh. Udah crowded. Itulah Jakarta yang sebenarnya. Ya, Oke, Ron. Thank you banget udah mampir ke Taraka Garage. Saya boleh, thank you. Gue yang merasakan format nih. Ya jujur gue kangen nih dengan teman-teman. Terus setiap orang punya perjalanan pastinya. Pasti. Dan kita nih pasti punya memori dengan BMX, benar nggak? Pasti ya. Pasti. Bagian BMX itu tidak akan terlupakan. Pastinya. Sayangnya kita dulu bertiga sama Edi almarhum. Nah, almarhum Edi itu sempat ikut beberapa acara BMX sama gua di Bandung, Jakarta. Itu dia ikut terus. Sampai dia sempat beli BMX Hatchtrick Star 2. Iya, dia beli. Oh, dia sempat punya? Dia beli BMX dan dia sayang-sayang. Sampai sekarang BMX-nya dirawat sama anaknya. Gitu. Jadi kita main BMX bareng, main Vespa bareng. Edi juga main Vespa.
Saking kita nggak sempat naik Vespa bareng dulu. Nggak sempat ya. Karena lu lagi sibuk banget sama coklat. Iya. Gitu. Dan setelah almarhum meninggal, So sibuk aja sebenarnya gue. so sibuk gitu ya. So sibuk. Ganti-ganti nomor handphone gitu. Padahal nggak ada duit buat ngisi Vespa. Gue ikut jalan-jalan, gue lagi sibuk. Padahal nggak ada duit buat ngisi bensin. Terakhir kita ketemu itu kita makan bareng di Villa Cinere Mas. Yes, Makan es campur. Es campur. Iya. Itu memori terakhir. Abis itu almarhum meninggal, lo lagi nggak di Jakarta. Gue lagi nggak di Jakarta. Jadi sebenarnya gue sama Daru ini nih adalah bentuk pertemanan yang kita nggak set up ya. Kita nggak set up. Kita nggak set up. Kadang-kadang kalau lagi ingat baru teleponan. Iya. Gitu. Tapi benar. Kemarin juga mendadak ya. Iya mendadak. Tapi masing-masing dari kita tuh ingat ada seorang saudara kita gitu. Iya. Seekor Betul. saudara kita yang nggak terlalu jauh gitu. Terus tiba-tiba ngapain lu? Ngapain lu gitu. Nggak penting. Kita nggak pernah ngobrol soal sampai sejauh ini kita tidak pernah berbisnis atau apapun belum pernah. Gitu. Belum pernah. Tapi memang benar-benar karena kita punya hobi yang sama dan umurnya mirip gitu kan. Tuan dia jauh ya gitu ya. Dia 10 tahun lebih tua dari gue. Tapi brengosnya dia putih men. Gue cukur soalnya. Gitu. Dan almarhum Edi ini ya yang ada teman kita. Almarhum Edi ini meninggal karena jantung. Iya. Ya mudah-mudahan kita masih sehat. Jadi ini salah satu cara untuk kita bernostalgia ini, ada kesempatan kita sama-sama masih sehat, bener nggak? Betul. Ada umur. Jadi kita sama-sama menikmati, sama-sama bersyukur ya. Intinya tuh bersyukur. Kalau menurut gue. Bener. Kalau zaman dulu kita denger nih, ya mungkin buat teman-teman muda yang nonton konten ini akan bilang intinya bersyukur. Wah lu kayak bapak gue lo gitu. Pada saat bapak gue ngomong begitu, atau orang jauh lebih tua dari gue ngomong begitu saat itu, gue akan defense bilang wah lu bersyukur. Tapi pada intinya memang ujung-ujungnya ke sana sih. Iya. Gitu loh. Bahwa kita sampai hari ini kita masih bisa nafas, gitu. Kita masih bisa jalan, masih bisa ngangkat. Kita berdiri nggak pakai tongkat atau segala macam, itu bersyukur sih. Betul. Bersyukur banget. Gitu. Betul. Dan buat teman-teman nih, jangan ngeremehin cita-cita masa kecil. Betul. Ternyata waktu ini saya masih amazed nih. Waktu zaman kelas 5 saya itu udah ngedesain logo band itu. Huruf D-nya itu adalah badan gitar. ASH, H-nya dipanjangin jadi neck gitar. H-nya tuh di ujungnya tuh tempat nyetel gitarnya itu. Jadi necknya dipanjangin. Iya. Itu kelas 5 SD men. Gue sudah bisa berimajinasi bikin logo seperti itu. Tulisannya Dash Band. Dan Roni seolah-olah sudah bermimpi dan bergaya seperti rockstar. Musisi lah ya. Band lah gitu. Dan kesampaian coklat itu sekarang akan menjadi dan sudah menjadi band legendaris menurut gue ya. Dengan karya-karyanya yang spektakuler dan benar disukai oleh orang-orang. Filosofinya sangat bagus, gue suka nih. Dan gimana Ron? Lu buat teman-teman sahabat Taraka Geres sama iOS BMX nih. Nah, lo ada apa ya? Lu mau apa yang bisa lo sharing nih sebagai penutup? Sebagai perjalanan gue ya gitu, maksudnya mungkin buat sebagian orang posisi gue duduk sekarang di hari ini itu adalah bukan sebuah kisah sukses, tapi buat gue pribadi adalah kesuksesan buat gue sendiri. Sebagai salah satu contohnya, gue sempat diingetin sama beberapa orang pada saat kita kan semua pasti ada pasang surut lah ya. Pasang surut tuh bukan masalah selalu materi ya. Iya, setuju. Di usia kita sekarang tuh kita udah nggak terlalu relate ngomongin materi, pengen punya ini, pengen punya itu. Pasang surut adalah tiba-tiba lu udah bosen sekali dengan mengerjakan. Gue ngapain udah 28 tahun bro, gitu. Umur gue sekarang 28 tahun. band gitu. Band gue aja ya. Iya. 28 tahun. Sekarang umur gue masuk tahun ini gue 50. Kalau ngomongin setengah umur gue kan berarti 25 tahun. Iya betul. Ini lebih dari setengah umur gue ngeband. Iya. Gitu pasti ada pasang surutnya dong. Betul. Ada beberapa teman yang ngingetin, bilang ke gue, Ron, pada saat gue udah jenuh nih, gue udah pengen berhenti main band. Ya mungkin lu juga tahu kan, gue sempat ada masuk Creative Division ada. Ada teman yang bilang, Ron, berjuta-juta orang pengen dalam posisi lu, gitu. Gue kayak digampar sama kita ngeliat, oh iya benar juga ya.
Mereka latihan di kamar, main gitar, segala macam. Aimnya dia pengen jadi coklat loh. Iya, pengen jadi orang seperti lu. Iya, benar. Dan itu maksud gue, pada saat itu gue berpikir apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan gitu. Tapi sebenarnya setelah kita melihat ke belakang dengan, ya salah satunya adalah dengan bersyukur ya, dengan posisi gue sekarang, gue ngerasakan bahwa oke, pencapaian suksesnya mungkin kalau lo melihat Pink Floyd gitu, mereka band yang sukses di dunia mengakuinya gitu. Betul. Mereka punya pesawat di branding Pink Floyd, gitu, ya. Basisnya itu kolektor helikopter gitu. Helikopter loh, bukan bass doang loh, helikopter. Iya. Jadi kalau pencapaian kesuksesan berdasarkan materi mungkin sangat relatif, bro. Ya, gitu. Benar, setuju gua. Tapi kesuksesan lu bisa konsisten dalam satu bidang itu menurut gua adalah sebuah anugerah tersendiri. Yes. Gitu. Dan itu banyak sorry sih, ini agak kontradiksi dengan beberapa idiom atau ungkapan atau apapun bentuknya itulah. Perkataannya adalah lu harus keluar dari zona nyaman, lu harus keluar dari, menurut gua tuh bisa untuk sebagian orang tapi tidak bisa tidak juga untuk sebagian orang gitu. Yang paling benar adalah sebagai manusia pada saat lu berada di satu tempat gitu. Lu berada di satu tempat, misalkan lu lahir di Ponorogo gitu. Dari kecil sampai tua lu sampai meninggal di Ponorogo. Berarti lu punya purpose, lu punya guna gitu. Iya, betul. Gitu. Dan lu harus mensyukuri guna lu di situ. Betul. Jadi lu nggak boleh, menurut gua harus keluar ya, lu harus mempersiapkan, dan salah satunya adalah ya kita punya Tuhan ya, gitu. Ya. Kita ngobrol sama orang yang sesuatu bentuk yang sangat lebih berkuasa, lebih powerful daripada kita. Tunjukkan bahwa apa yang gue lakukan sekarang ini benar. Bukan berdasarkan logika terus, gitu. Karena kalau berdasarkan logika orang yang pakai Ferrari dengan logika orang yang pakai Avanza itu beda. Iya, betul. Gitu. Beda bro, beda jauh. Betul. Kita nggak bisa samakan logikanya. Betul. Gitu. Logikanya pengusaha. Logikanya pedagang di pasar dengan logikanya pedagang sekelas Elon Musk tuh lain. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa menyamakan gitu. Cuman betul. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk berkembang. Kita berkembang terus ya. Punya tantangan di bidang lo masing-masing, di kehidupan lo masing-masing, itu pasti. Yes. Karena kalau kita mau hidup tanpa tantangan, mendingan sekalian sekarang datang ke rumah sakit atau puskesmas minta suntik mati. Beres sana lo. Suicidal tendencies gitu kan. Mungkin jadi Metallica juga kan gitu. Ya gitu, tapi makanya tantangan dalam kehidupan itu ya pada saat jalanin nggak asik, tapi pada saat lu bisa melewati, lu akan bisa punya sesuatu cerita lah gitu. Oke. Dan gue percaya banget nih, siapapun dia, apapun profesinya, bagaimanapun penghasilan dia sekarang, itu kalau dibikin buku pasti unik. Ya, gue setuju. Ya kan? Setiap orang punya sejarah, men. Yes. Mau dia itu polisi, mau dia itu petugas kebersihan, setuju. Gitu kan? Mau dia kasir minimarket, itu kalau dibikin buku pasti menarik. Iya, pasti menarik. Betul. Karena setiap orang punya cerita. Semua orang punya cerita, semua orang punya jalan cerita yang menarik. Betul. Gitu. Pas school BMX gue aja semuanya punya cerita gimana betul, orang. Gitu kan. Jadi maksudnya itu yang harus kita itu adalah kalau menurut gua adalah bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Ya, setuju. Dan jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain sih. Wah, kita harus bikin channel tentang ini nih, tentang mengembangkan diri orang ini. Bukan sih sebenarnya channel bapak-bapak. Enggak, tapi keren. Lo kebayang nggak seorang Roni yang rockstar? Iya lah men. Iya lah. Lo istilahnya kalau lo di luar negeri ya lo rockstar gitu, di sini Indonesia lo rockstar gitu, dan lo udah mencapai di titik atas, semua orang tahu dan suka hasil karyanya, terus punya pemikiran seperti ini, dan ini sangat layak buat dicontoh. Intinya adalah selalu bersyukur dan menikmati. Betul. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Betul banget. Nah itu beda banget. Kalau ingin banyak banget men. Iya. Ingin banyak banget. Apa juga pengen. Iya. Lo punya vendor tipe ini. Iya. Terus ada tipe lain. Pengen dong. Pengen. Sedangkan fungsinya sama. Iya. Bener gak? Lo dari sini bisa jadi rockstar. Iya. Bener gak? Lo punya BMX 1 jadi 30. Aduh, maaf ya. Aduh. Kayaknya harus udahan nih. Ada Ron. Tapi kan sebenarnya kan kalau menurut gue gitu ya, kita gue juga bingung Ron. Kita itu berhak loh untuk menghadiahi diri kita sendiri. Berhak gitu. Ya, karena dengan segala kebenaran banget. Iya. Selama kita tidak menyusahkan yang lain. Nah iya benar. Itu pembenaran gua tuh. Pembenaran gua. Bukan pembenaran juga. Bener ya. Makanya tempat wisata itu rame. Iya. Kan? Restoran mahal tetap rame. Iya benar. Gitu. Banyak hal-hal yang bentuknya sifatnya entertainment,
sifatnya lebih ke amusement gitu, tempat ya, hiburan, hiburan gitu. terus untuk menyenangkan diri dan karena kita kan macam. manusia, bro. Pokoknya start dari situ, bersyukuri gitu kan. Kalau lo dapat dari keinginan lo, ya alhamdulillah itu anugerah, itu rezeki lo gitu kan. Jangan dibalik. Kita kalau buat gue pribadi, kita kerja mati-matian untuk dapetin keinginan mungkin benda atau power atau apa. Jangan. Akhirnya kita lupa essence of life. Gitu kan. Setuju. Begitu udah nyampe gitu, lu sakit-sakitan, bro. Iya, betul. Atau lu begitu udah nyampe ke posisi tertentu, ternyata anak gue di mana, istri gue di mana gitu. Banyak banget kejadian kayak Iya. gitu loh. Betul. Gimana? Setuju para penonton? Di situ ada Mas Boy, di situ ada Mas Luki dari BBM dan dari Militan. Setuju? Setuju. Ini kita udah kayak ini jurkam nih. Oke, Ron. Ya, sukses ya. Siap, thank you banget. Sehat-sehat. Thank you banget Taraka Garage. Sekali lagi thank you. Ini udah nyebutin viewersnya apa nih? Tarakers. Tarakers. Belum ada, Ron. Belum ada. Oh iya, mungkin lo bisa kepikiran. Sebutin aja, ini aja deh ya. Garasioner. Ya. Oke, teman-teman Taraka Garage, thank you sudah menyimak perbincangan asik ngobrol-ngobrol dengan Roni. Pasti teman-teman fansnya Roni akhirnya, ternyata Roni manusia biasa ya. Ternyata nggak penting ya obrolannya gitu. Enggak, obrolannya ini menurut gua ini kok banyak hikmah yang bisa sebenarnya gini, kalau gue sangat berterima kasih nih diajak untuk ngobrol. Sebenarnya bukan memberikan opini atau apa, enggak sih. Kita tuh harus ngobrol. Kita tuh harus ngobrol. Gitu loh. Mau coba ngobrol di pos ronda kayak kita tuh harus ngobrol. Kita nggak bisa nggak ngobrol gitu. Harus ngobrol, kita dengar cerita, kita keluarin apa yang kita rasain. Itu tuh penting sekali gitu loh. Kita harus ngobrol gitu intinya. Sip. Makanya ini kalau dari dalam bahasa yang kita sekarang ngobrol itu ada silaturahmi ya. Bener. Itu penting banget. Gitu. Bener. Soalnya kalau nggak silaturahmi, ujung-ujung tuh udah meninggal. Iya, bukan masalah itu aja. Kadang-kadang siapapun bisa menginspirasi siapapun. Iya, betul. Gitu. Setuju. Siapapun bisa mendapat inspirasi dari siapapun. Bener. Gitu. Jadi bener. Buat kita obrolan biasa, tapi buat orang lain luar biasa. Karena jadi inspiring. Gitu. Dan di sini pun juga gue saat ini ngobrol juga ya seru ngobrol dan memang rata-rata mungkin kalau teman-teman yang kenal gue secara pribadi emang doyan ngobrol orangnya gitu. Oke. Gitu. Kalau gue pendiam, Ron. Jadi intinya adalah Taraka Garage itu tempat ngobrol. Oke, teman-teman. Apa itu BMX? Apa itu BMX? Aduh, balik lagi BMX. Tapi bener, dari BMX kita awet muda. Betul. Semangatnya nggak habis-habis gitu. Karena old school BMX is not about passion, it's not about fashion, it's about something nostalgic. Wih, keren banget. Slogannya keren ya? Keren habis ya? Kalau kau jadi, gue mau ya. Kode. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, thank you. One, two. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun kau jauh. Thank you, Boy. Makasih. Thank you. Oke, thank you. One, two. Ku tunggu diri